15 dulu ya. Nanti sisanya kita lanjut di hari kemudian. Insya Allah kita jadikan 3 kali pertemuan untuk surah An-Naba ya. Karena lumayan panjang. Kalau jadi 1 kali nanti, wah, satu surah 1 hari itu nanti kurang fokus ya. Karena panjang. Oke. Silakan diikuti untuk sahabat Al-Quran semua. Boleh di mute dulu ya. Nanti izin di mute. Nanti hidupkan kembali ketika sudah mendapat giliran ya. Dan kemudian yang untuk jadwal yang hari ini, kebagian jadwal di hari Selasa, boleh dibantu dengan angkat tangan ya. Agar nanti lebih mudah memanggilnya. Oke, bismillah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Oke, Alhamdulillah. Pagi hari ini kita sudah bertilawah sebanyak 15 ayat pertama di surah An-Naba. Sebelum masuk ke praktik, nah, sedikit ingin mengingatkan ya beberapa materi yang sudah pernah disampaikan. Yang pertama itu kita bahas lagi tentang bacaan panjang dan pendek ya. Kenapa panjang dan pendek itu selalu ditekankan ya. Kita usahakan tepat karena pernah disampaikan ya. Nah, dalam bahasa Arab bacaan panjang dan pendek itu dapat mempengaruhi artinya. Makanya kenapa harus kita perhatikan dengan sangat-sangat baik ya untuk bacaan panjang dan pendeknya. Nah, kita sudah pernah membahas tentang mat tobi'i atau mat asli ya yang ada 3 tanda apabila ada alif bertemu fathah, kasroh bertemu ya, dhammah bertemu wawunya. Ada 3 tanda. Nah, apabila huruf hijaiyah terdapat 3 tanda tadi, maka harus dibaca panjang dua harokat. Nah, panjang 2 harokat itu sebagaimana lamanya itu seperti 2 ketukan ya. Jadi 1 huruf itu 1 harokat. Maka panjang 2 harokat setara dengan mengucapkan 2 kali huruf tersebut. Nah, jadi durasinya 2 atau sama dengan 2 ketukan ya untuk 2 harokat. Nah, jangan lupa untuk mempraktikkan panjang dan pendeknya. Kemudian di sini ingin sedikit membahas tentang huruf huruf dho ya. Huruf ini kalau berharokat kasroh atau dhammah sering mirip jadi zal ya. Karena memang huruf dho dengan huruf zal itu satu makhraj.
ada di ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Sama di situ ya. Sifatnya juga hampir sama. Sama-sama mengalirkan suara, rokhwah, sama-sama tertahan aliran nafas, jahur ya. Nah, lalu apa yang membedakan antara wo dengan zal? Makhraj sama. Nah, yang pertama wo adalah huruf tebal ya. Huruf yang dibacanya tebal, sedangkan huruf zal tipis. Makanya kenapa kalau membaca huruf wo tidak tebal nanti jadi huruf zal ya, hati-hati. Wo, zi, zu. Nah, kalau zal kan za, zi, zu. Nah, tipis ya. Bagaimana cara menebalkan huruf? Sudah pernah dibahas ya. Nah, jadi huruf itu tebal karena naiknya pangkal lidah kita atau isti'la ya, naiknya pangkal lidah. Kemudian, selain naiknya pangkal lidah, jadi tingkat ketebalan huruf itu berbeda ya. Ada yang tebal, ada yang sangat-sangat tebal. Dibedakannya oleh apa antara yang tebal dengan yang sangat tebal? Nah, dibedakan oleh yang pertama, sama-sama naik pangkal lidah semuanya, sama-sama istilah naiknya pangkal lidah. Kemudian yang membedakannya adalah kalau huruf yang sangat tebal itu selain dari rangkatnya pangkal lidah adalah menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit atas atau kita sebut itbaqo. Nah, jadi huruf dho ini termasuk huruf yang itbaqo ya, sangat tebal. Azim. Nah, selain naiknya pangkal lidah, lidahnya sebagian besar menempel ke langit-langit atas ya. Makanya hati-hati antara huruf dho dengan huruf zal ya. Kemudian huruf bo ya satu lagi. Huruf bo. Ini huruf yang memang makhrajnya unik ya. Nah, hanya ada satu-satunya. Tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai. Nah, huruf bo di pinggir lidah kita tempelkan ke gigi geraham atas ya. Bo, bi, bu. Kemudian huruf bo ini sama dengan huruf bo, sama-sama istilah naik pangkal lidah dan juga itbaq ya, menempel sebagian besar lidah ke langit-langit atas. Tahu dengan kata lain huruf bo ini huruf yang sangat-sangat tebal ya. Nah, jadi hati-hati huruf bo ini kadang soalnya kalau lagi kasroh atau dhammah sering mirip huruf dal ya. Nah, bodidu. Nah, kalau makhraj dan tebalnya tidak tepat nanti jadi dal ya. Di, bi, nah, du, bu. Kemudian kalau lagi sukun sering kesalahannya itu dipantulkan ya. Jadi huruf bo ini sifatnya rokhwah, mengalir suaranya, tidak boleh dipantulkan ya. Nah, itu mungkin ya sedikit untuk pagi hari ini terpanjang pendek ya. Kemudian antara huruf bo dengan huruf bo ya untuk huruf yang lain nanti sambil sahabat praktik ya insya Allah akan kita bahas satu-satu. Oke, bismillah. Kita masuk ke praktik yang pertama. Boleh untuk Kak Nur Aini. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Kak Nur Aini. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Oke, untuk kita bahas sedikit ya. Di Ya, tanda mat sudah tepat membacanya. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Tapi kita bahas sedikit di huruf sin. Sin ini sedikit beda ya, panjangnya. Ini adalah mat wajib ya, mat wajib apabila ada mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Jadi sinnya panjang ya tasaluna. Huruf sin dengan hamzahnya ini ada dalam satu kata yang sama. Makanya minimal panjangnya 4, tidak boleh kurang dari 4 ya. Nah, ini mat wajib. Silahkan lanjut untuk Kak Nura ini, Masya Allah sudah tepat membacanya. anin naba'il azim. Nah, huruf nya ya, hati-hati. Hmm. Tadi baru dibahas kalau tidak tebal Ya, nanti jadi zal azim. Anin naba'il azim, azim. azim, Azim. Huruf azim. nya. Azim. Nah, betul Anin sekali. naba'il azim. Masih kurang sedikit lagi. Anin An, naba'il azim. anin naba'il azim. Oke, berikutnya. Allazi hum fihi muhtalifun. Oke, dikata fihi, haknya panjang atau tidak Oh harusnya? iya, pendek. Nah, pendek ya. Syarat huruf berharokat kasroh. Kita baca panjang apabila di depannya ada
Ada Ya. ya, karena tidak ada ya, jadi tidak panjang. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Boleh di Alladzi hum fihi mukhtalifun. mus mus huruf Muh, kho-nya hati-hati. Huruf muh, kho oh juga ya. termasuk huruf Iya, baik. huruf Kupingnya enggak kelihatan. tebal. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Boleh ulang satu kali lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Oke, alhamdulillah satu lagi terakhir. Kalla saya'lamun. Nah, hati-hati di ain sukun ya. Ain ini jadi untuk sahabat semua termasuk huruf yang tawasud ya. Pernah dibahas apa itu tawasud. Jadi kan sifat huruf itu ada rokhawah mengalir suara dan syiddah tertahan aliran suaranya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada tawasud ya. Nah, namanya pertengahan dia. Jadi antara antara mengalir dan tidak mengalir. Ada alirannya sedikit tapi. Kalla saya'lamun. Saya'lamun. Boleh diulang untuk An-Nur ini. Kalla saya'lamun. Oke, Masya Allah. Barakallah untuk An-Nur ini. Ya, untuk membaca Al-Qurannya sudah sangat baik. Hanya tinggal lebih diperhatikan beberapa hak-hak atau sifat hurufnya seperti tebalnya. Ya. Baik, Kemudian tadi Ustazah. mengalirnya suara atau nafas. Nah, seperti itu. Tadi sedikit panjang pendeknya ya. Ah, Keliru di fihi. iya, iya. Oke, untuk secara Baik, keseluruhan syukran sudah Ustazah. sangat afwan. Syukran. Ya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk Kak Rara. Baik, Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla saya'lamun. Saya ain sukunnya. سيعلمون ثم كلا سيعلمون boleh diulang Tsumma kalla saya'lamun. oke Alam naj'alil arda mihada. nah hati-hati ain jangan seperti hamzah ya apa yang membedakan ain dengan hamzah selain memang sifatnya ada yang beda ya nah makhraj beda kalau ain itu di tengah tenggorokan ya satu tempatnya dengan ha ain itu a ha sama-sama di tengah-tengah kalau hamzah itu ada di pangkal tenggorokan tenggorokan paling bawah A, I, U. Nah, jadi jangan alam naj'alil, jadi hamzah nanti. Alam naj'alil ardo. Kemudian huruf do baru kita bahas ya tadi. Makhrajnya unik sekali ya. Pinggir lidah menempel ke gigi geraham atas. Alam naj'alil ardo mihada. Boleh diulang. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil ardo Arda. do. Nah, jangan Arda. dak ya. Oke, alam naj'alil ardo mihada. Alam naj'alil arda mihada. Oke, berikutnya. Wal jibala autada. Oke, satu lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Hati-hati ada kita ketemu dengan baju di toko ya. Ba jim dal tokof. Ada huruf qaf, huruf qalqalah. Wa khalaqu wa khalaqnakum aku iqu uqu wa khalaqnakum az huruf zai mempunyai sifat rokhawah mengalir ya suaranya az wa Az. khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Oke, alhamdulillah. Barakallah untuk Kak Rara ya, Masya Allah. Untuk membaca Al-Qurannya, untuk panjang pendeknya sudah sangat baik ya, alhamdulillah. Tidak ada yang tertukar. Hanya mungkin terhadap sifatul hurufnya ya. Nah, Iya. makhraj dan sifat hurufnya harus lebih diperhatikan. Huruf bo, Iya. huruf ain ya tadi. Kemudian huruf Ainnya itu. zai. Nah, Iya. Ainnya itu. nah, Aduh ya Allah. nah, memang ain ini perlu ekstra ya. Kadang kita sudah merasa benar, ternyata salah. Apa sahabat tahu apa yang paling sering kesalahan di huruf ain? Selain daripada bunyinya mirip huruf hamzah adalah masuk ke hidung. Coba sebutkan ain pencet hidungnya. Kalau masih suaranya naik ke hidung berarti belum
tepat. Karena kan tadi makhraj ain di mana? Tengah tenggorokan. Bukan di al-khayshum, bukan di rongga hidung. Kalau masih A-nya seperti ini, masih belum tepat. Iya, naik ke hidung saya. Nah, betul ya. Naik ke hidung. Betul. Itu kesalahan yang paling sering kita kadang tidak sadar. Karena merasanya benar-benar saja ya. Ternyata makhrajnya jadi pindah dari tengah tenggorokan ke al-khayshum ya, rongga hidung. Oke, perlu dilatih lagi kalau untuk Kak Rara. Jazakallah khair Ustazah. Masya Allah. Selanjutnya untuk Ibu Hatnida. Ya, Ustazah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna naumakum subata. Oke, Lanjut, Ustaz. ya lanjut. Waja'alna laila libasa. Oke, di sini waja'alna laila, lamnya panjang atau tidak? Itu panjang ya, Ustazah ya? Tidak. Laila, al-laila, lamnya tidak panjang kan? Tadi aku panjang ya. Nah, betul. Syarat huruf berharokat fathah dibaca panjang apabila di depannya ada alif ya. Di depannya tidak ada alif, maka tidak panjang. Tidak panjang. Waja'a, kemudian huruf A-nya lebih dijelaskan lagi. Iya. Nah, waja'alna al-laila libasa. Ulang ya, Ustaz. Oke, silakan. Waja'alna laila laila libasa. Oke, nah hati-hati di huruf lam ya. Huruf lam ini dia harus ada aliran suaranya sedikit. Waja'alnal laila, nal laila. Nah, jadi sedikit al ada alirannya sedikit. Waja'alnal laila libasa. Boleh diulang. Waja'alna laila libasa. Tasdidnya di lam. Jadi huruf bertasdid itu ada betul, ada tasdidnya ya. Waja'alnal laila. Nah, jangan waja'alna laila. Tasdidnya hilang jadinya ya. Nah, waja'alnal laila libasa. Boleh diulang. Waja'alna laila libasa. Nah, betul, Masya Allah. Berikutnya. Waja'alna naharu ma'asa. Oke, di sini yang pertama huruf nun panjang atau tidak? Di an-naharu. Enggak, tidak panjang. Nah, tidak panjang. Kemudian ro-nya panjang atau tidak? Tidak. Nah, betul ya, tidak panjang. Jadi jangan dibaca. Nah, betul, jangan dibaca panjang ya. Selain dari panjang pendek, hati-hati terhadap huruf shin. Nah, huruf shin, nah tengah lidahnya ditempel ke langit-langit atas. Jangan sa ya. Tidak ma'asa, tetapi ma'asya. Waja'alnan nahara ma'asya. Boleh diulang.